Panjangnya nanti mungkin 70-80 km sampai Serang sana, dan itu pinggir pantai. Dan pinggir pantai dijual sangat mahal, dan lucunya saya heran bahwa pinggir pantai yang langsung kapal bisa merapat itu sudah dijual. Jadi negara sudah hilang sebenarnya kewenangannya di sini. Padahal aturannya pantai itu sudah milik rakyat, sekarang ini milik pribadi, dan itu harga paling mahal. Dan itu bayangkan puluhan kilometer akan dijual seperti itu. Ini saya nggak tahu negara ini apakah masih ada, masih berkuasa di wilayah Pantai Indah Kapuk II, atau memang sudah pemerintah sudah tidak lagi berfungsi di wilayah ini. Ini wilayah menjadi negara dalam negara karena luasnya akan melebihi luas Singapura, ratusan ribu hektar, dan sepanjang puluhan kilometer pantai. Ini berada di di Tanjung Pantai Gope, Karangatu, Serang. Ini kira-kira kalau diurut dari sana supaya clear publik, PIK 2 itu adalah mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Tanara. Belum, masih jauh. Tenang aja, saya hafal. Paku Haji, Mauk, kemudian Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, kemudian Tanara, Pontang. Nah, sekarang di sana Merak, supaya paham ini nggak terlalu jauh. Nah, kita lihat sekarang daerah-daerah ini sebenarnya, saya yakin betul bahwa tangan-tangan mereka sudah turun membebaskan. Karena saya dapat informasi bahwa pulau-pulau ini yang ada ini sudah dibeli oleh orang-orang tertentu. Jadi sebenarnya ini sudah sedang proses untuk mengambil alih semua yang seperti saya katakan akan mulai dari Kosambi sampai Merak nanti akan dipegang oleh mereka. Nah, problem yang kita hadapi sebenarnya begini. Kemarin saya ketemu penghuni PIK 2, dan dia cerita ke saya bahwa mereka juga menyadari bahwa cara membangun PIK 2 ini membahayakan ke depan. Karena mereka menyatakan ke saya, Pak, dengan Bapak turun, saya menyadari bahwa ini memang pengembang ini membuat ketegangan sosial jangka panjang. Karena mereka akan tinggal di dalam wilayah itu dengan satu etnis, dan di pinggirnya adalah etnis lain yang kemiskinan tingkat tinggi. Jadi ya bayangkan, ini dia hidup nanti di situ dengan penuh ketegangan. Nah, mereka sekarang menyadari bahwa ini sangat berbahaya membuat kawasan seperti ini, dan dia menyatakan ini hanya kelakuan beberapa orang untuk mengejar kekayaan mereka yang menjadi tegang seumur hidup di Indonesia sampai anak cucunya. Jadi saya menyatakan perjuangan kita bukan perjuangan tentang etnis. Perjuangan kita adalah tidak boleh ada etnis yang tegang antar etnis sehingga negara ini bisa kacau. Saya betul-betul menangis melihat kenapa orang Banten mau diusir begini kok diam semua. Itu Pak yang bikin saya menangis. Semua diam, tidak ada yang mau teriak. Calon gubernur, calon bupati, nggak ada berani menyinggung PSN PIK 2. Walaupun kampung saya bukan asli di sini, tapi siapa tahu Allah menunjuk saya untuk menjadi pembela rakyat di kampung orang lain. Terima kasih buat Pak Marwan, Pak Said Didu, luar biasa. Kalau kita masyarakat Banten ingat Pak Said Didu ini, beliau berasal dari Sulawesi Selatan. Sebenarnya kita punya kenangan yang luar biasa dalam sejarah Banten. Bahwa ketika kekuasaan dipegang oleh Sultan Ageng Tirtayasa, memang menghadapi kolonialisme Belanda yang begitu hebat dan begitu jahat, begitu zalim, dan saat itu juga bukan mantu, ada penasehat yang diminta untuk menjadi penasehat daripada Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang ulama, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Yang malu itu kita ini sebagai masyarakat Banten yang melihat kezaliman di depan mata terus kita diam saja.